sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami tetap belajar bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap boleh beribadah di hari Sabat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan melalui segala teknologi yang Tuhan berikan kepada kami tetap boleh berjumpa dengan Tuhan, mengikuti akan ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman, biarlah Tuhan sekali lagi berkenan hadir di setiap rumah, hadir di dalam setiap hati kami, sehingga meskipun kami terbatas di dalam ruang dan waktu, kami tetap boleh berjumpa dengan Allah. Kami menyerahkan pemberitaan firman sebentar ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sesuai dengan tema kita. Kita akan berbicara dengan satu topik yang sudah lama kita abaikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu tentang tugas memberitakan Injil. Mari kita membuka kitab Roma pasal 10 ayat 13 hingga ayat ke-15. Roma pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, ketika kita ditanya apa sih arti menjadi seorang Kristen, kita mungkin menjawab tugas menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ya beribadah seperti yang sekarang kita lakukan hari ini. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, relasi kita dengan Tuhan itu bukan dibangun di atas dasar sekedar beribadah. Lalu kita selesai menyatakan tugas kita sebagai orang percaya sudah selesai. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, saudara, paling tidak ada 4 kewajiban, 4 tugas yang harus dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama pasti adalah ibadah, yang seperti kita sedang lakukan pagi hari ini. Yang kedua itu ada disebut dengan persekutuan doa, berarti satu devotion, satu relasi bukan sekedar ibadah tetapi di dalam persekutuan doa. Ketiga ada disebut dengan PA, pemahaman Alkitab. Ini adalah aspek knowledge, pengenalan kita kepada Tuhan juga harus dibangun. Dan yang keempat itu ada yang disebut dengan pengabaran Injil yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan terakhir kelima, tugas yang paling diabaikan selain penginjilan adalah tugas berapologetika. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai kepada dunia atau kepada orang-orang yang belum percaya ketika mempertanyakan iman kita. Saudara, hari ini kita akan memfokuskan kepada tugas panggilan kita sesuai nats yang tadi kita baca, yaitu tentang memberitakan Injil. Saudara, kalau kita membicarakan tentang mengabarkan Injil, saudara, ini ada satu tugas yang begitu banyak sudah dilupakan oleh kebanyakan gereja. Ketika saya membaca buku George W. Peters yang berjudul A Biblical Theology of Mission, di situ ada satu paragraf yang cukup mengagetkan saya. Ketika George Peter mengatakan bahwa badan-badan misi yang ada di dalam dunia ini justru muncul terbentuk di dalam dunia karena gereja mandul di dalam memberitakan Injil. Saudara, dia memberikan contoh kasus di dalam hidupnya Hudson Taylor, seorang misionari yang terkenal yang hanya mendirikan OMF, Overseas Mission Field, yang melayani di China hingga hari ini. Saudara, Hudson Taylor itu sampai generasi keempat, berarti cicitnya sampai sekarang menjadi misionari di China. Nah, bagaimana Hudson Taylor itu mendirikan OMF ini, saudara? Karena di dalam buku daripada George W. Peters itu dikatakan, gereja pada waktu itu tidak peduli. Gereja masa itu melupakan tugas pengabaran Injil, sedangkan hati Hudson Taylor begitu menggebu-gebu, tapi tidak dilayani oleh gereja. Maka dia dengan usaha sendiri akhirnya mendirikan badan misi OMF hingga hari ini.
Maka saudara, ketika kita membicarakan tugas tentang penginjilan ini, betapa hati kita harus mulai disentuh, hati kita harus diingatkan. Inilah tugas gereja yang tidak boleh dilupakan. Inilah tugas orang percaya yang tidak boleh dilalaikan. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara 4 alasan penting mengapa gereja dan orang percaya harus tetap memberitakan Injil di dalam dunia ini. Yang pertama saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja sendiri. Saudara-saudara, kalau kita melihat hidup pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia, di situ ada satu keindahan. Keindahan yang muncul itu adalah Tuhan Yesus setelah dibaptis, dicatat di dalam kitab Injil, dia memberitakan Injil dan dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia mulai melayani, dia tidak membuat mujizat, saudara. Dia tidak menyembuhkan orang, tidak membangkitkan orang mati, tidak melakukan hal-hal yang sekarang menjadi tren di dalam banyak gereja. Dia memberitakan tentang the kingdom of God, kerajaan Allah kepada masyarakat di sekitarnya. Saudara-saudara, kita lupa dari 5 tugas yang tadi saya sebutkan ini, saudara. Nanti di PowerPoint saudara akan lihat, saya akan menggambarkan di situ sebuah panah yang memiliki warna gradasi. Artinya apa saudara? Kebanyakan kita hanya mementingkan di dalam ibadah. Makin ke bawah, itu ada tugas-tugas kita yang seringkali kita abaikan. Maka warnanya makin lama makin pucat, putih, dan itu tandanya kita banyak tidak melakukan. Saudara jangan heran, sekarang gereja banyak berlomba-lomba untuk menekankan tentang ibadah. Bagaimana ibadah itu bisa atraktif, menarik banyak orang dengan segala macam usaha, dengan segala macam sarana yang diberikan supaya menarik orang. Tetapi makin ke bawah, khususnya memberitakan Injil, ini satu hal yang gereja sudah banyak lupakan. Saudara, mari kita kembali belajar dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Dia di dalam pelayanannya itu diawali dengan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan diakhiri dengan berita untuk memberitakan Injil. Pergilah, beritakan Injil kepada semua bangsa. Saudara, di dalam ilmu tafsir Alkitab ini disebut dengan inklusio. Jadi inklusio itu seperti roti burger. Atasnya roti, bawahnya roti, tengahnya daging. Jadi awal dan akhirnya itu sama. Itu arti dari inklusio. Jadi kita melihat pelayanan Tuhan Yesus diawali dengan pemberitaan Injil dan diakhiri dengan perintah bagi kita juga untuk memberitakan Injil. Saudara, ini sesuatu yang indah. Dan ketika kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, di sanalah kita akan menemukan bahwa memberitakan Injil itu ada sebuah lifestyle, gaya hidup gereja mula-mula. Saudara membaca Kisah Rasul pasal pertama sampai Kisah Rasul pasal yang terakhir, semua isinya itu tentang penginjilan. Isinya semua tentang memberitakan Injil. Bahkan di situ banyak dicatat bagaimana kaum martir harus banyak mengalami penganiayaan demi memberitakan Injil Tuhan. Ini yang hilang di dalam gereja zaman sekarang, saudara. Seorang teolog yang bernama Francis Schaeffer, dia di dalam bukunya mengatakan bahwa gereja Antioquia yang banyak mengutus para misioneri termasuk Paulus dan Barnabas, dikatakan oleh Schaeffer adalah gereja favorit saya di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, gereja mula-mula dan penginjilan, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa saudara? Karena mereka tahu inilah perintah Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja sendiri. Tadi kita membaca di dalam Roma pasal 10, sebenarnya di sana Rasul Paulus itu menggemahkan ulang, echoing daripada perintah dari Tuhan Yesus. Bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan? Bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang pergi? Lalu siapa yang pergi kalau tidak ada yang diutus? Siapa yang mau pergi kalau tidak ada yang mau menyerahkan diri? Siapa yang mau memberitakan Injil kalau tidak ada kerelaan hati untuk pergi memberitakan Injil? Maka saudara-saudara, di dalam poin pertama ini kita diingatkan, jikalau Kristus masih menjadi kepala bagi kita sebagai umat Tuhan,
maka kita harus mengingat ini adalah perintah dari Sang Kepala Gereja sendiri, Yesus Kristus. Kalau kita membandingkan, menganalogikan amanat agung ini dengan kehidupan orang-orang yang hidup di dalam dunia militer, saudara, tidak ada prajurit yang diperintahkan oleh panglima tertinggi sebuah militer, ya TNI dan sebagainya, lalu membantah. Loh, kenapa kok saya yang disuruh? Suruh aja orang lain. Tidak ada, saudara. Begitu perintahkan maju berperang, selalu siap. Tidak boleh, malas, ogah minggu depan aja ya. Nanti aja saya kalau moodnya enak baru saya mau pergi berperang. Enggak ada, saudara. Siap sedia 24 jam diperintahkan oleh komandan. Tidak ada hak untuk menolak. Saudara-saudara, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai institusi, maupun diri kita sebagai orang Kristen secara individu. Ini adalah perintah Tuhan, di mana kita harus belajar untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal. Saudara, ini adalah hal yang pertama atau perintah yang pertama yang harus kita ingat baik-baik. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Maka ketika kita melihat hal ini, saudara, mengapa gereja di dalam zaman sekarang itu melupakan tugas yang begitu penting ini? Kita menggantikan penginjilan ini dengan berbagai macam acara di dalam gereja. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, penginjilan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah contoh hidupmu. Kalau engkau jadi orang Kristen baik-baik hidupmu, itu sudah penginjilan. Saya menolak mentah-mentah teori dan tafsiran ini, saudara. Penginjilan itu bukan sekedar memberikan contoh hidup yang baik. Kalau kita jadi karyawan di sebuah perusahaan, jujur bekerja, selalu on time, tidak pernah ngentit uang perusahaan. Lalu saudara mengharapkan orang yang melihat hidup kita percaya Tuhan. Gak mungkin, saudara. Itu bagi saya omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena banyak orang juga hidupnya baik-baik. Lalu saudara, kalau kita hanya mengandalkan hidup moralitas baik, lalu kita mengharapkan orang itu mengenal Tuhan, saudara sedang bermimpi. Itu bukan perintah Alkitab, saudara. Alkitab memberikan perintah kepada kita, pergi, beritakan Injil. Maka Paulus berulang kali mengatakan di dalam kitab Roma, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Saudara, penginjilan itu harus bersifat verbal. Penginjilan itu harus dikatakan, diomongkan, bukan sekedar contoh daripada hidup yang baik. Maka kita keliru sekali kalau kita memaknai, memberitakan Injil itu hanya sebagai contoh dari hidup kita. Mari saudara, kita kembali diingatkan di dalam poin yang pertama ini, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk belajar memberitakan Injil secara verbal kepada orang lain. Nah, nanti saya akan tunjukkan apa yang menjadi banyak alasan kita sehingga kita tidak mau memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, sekarang saya lanjutkan poin yang kedua. Mengapa gereja dan orang percaya harus memberitakan Injil? Karena Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada jalan keselamatan yang lain. Saudara-saudara, ini alasan fundamental kedua yang harus kita ingat sebagai institusi maupun sebagai individu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti saudara, kalimat ini mengindikasikan kepada kita, tidak ada jalan lain. Cuma ada satu jalan yang diberikan oleh Allah supaya manusia itu boleh diselamatkan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Dan bagi saya inilah alasan, saudara, mengapa para rasul gereja mula-mula sangat berkobar-kobar di dalam memberitakan kabar baik. Karena mereka tahu tidak ada jalan lain. Dewa-dewa orang Yunani, dewa-dewa orang Mesir, dewa-dewa semua bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka tidak pernah membawa mereka kepada keselamatan yang sejati. Saudara, Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa,
Inilah pertama kali berita Injil itu disampaikan. Dan kalau saudara membaca di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ sudah muncul bahwa Tuhan hanya memberikan satu jalan keselamatan. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Di sana di dalam bahasa aslinya saudara, memakai kata seed, benih. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan keturunan atau kepala si ular. Saudara, kata keturunan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu memakai bentuk tunggal, bukan jamak, saudara. Tuhan tidak ngomong keturunan-keturunan Hawa nanti akan meremukkan kepala ular, tidak. Keturunan wanita ini tunggal. Jadi kalau kita melihat Hawa itu punya anak tidak satu, saudara. Banyak anaknya, lebih dari satu. Lalu siapa yang dimaksud di dalam Kejadian 3:15? Mungkin Hawa hari itu tidak mengerti. Tetapi di dalam perjalanan progressive revelation, apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, pelan-pelan Tuhan singkapkan. Diulang kembali di dalam Yesaya pasal 7, seorang anak diberikan kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Ini bicara tentang satu jalan keselamatan. Maksud saudara, Alkitab itu konsisten. Dari kitab Kejadian sampai nanti terus di dalam kitab Perjanjian Baru, Alkitab tidak pernah memberikan kepada kita dua jalan, apalagi tiga jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada, saudara. Maka Yesus tidak salah. Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, khotbah Petrus di hadapan mahkamah agama juga menegaskan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Petrus mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita diberikan di bawah kolong langit ini yang kita bisa diselamatkan. Alkitab sangat definitif, Alkitab sangat jelas memberitakan kepada kita, kita harus memberitakan Injil karena tidak ada jalan keselamatan yang lain. Saya memberikan satu analogi kepada kita semua pagi hari ini. Saudara, kalau ada orang yang sakit keras, sakitnya aneh luar biasa. Dia sudah berobat ke dokter A, dokter B, sampai dokter Z ke luar negeri, tidak ada jalan kesembuhan. Lalu saudara tahu, ada satu dokter ahli penyakit ini. Dia sangat berpengalaman bidang sakit ini. Dan tingkat kesembuhannya 99%. Saudara kasih tahu dia enggak? Oh, enggak usah kasih tahu, biar dia usaha sendiri. Saudara kalau tidak memberitahu, saudara orang yang jahatnya luar biasa, saudara. Kalau saudara penuh cinta kasih, kamu sakit ini, saya tahu di kota itu loh, temui dokter. Dokter itu sangat pintar ahli membereskan atau menyembuhkan penyakit seperti yang kamu derita. Saudara, ketika kita tahu orang itu berjalan di dalam satu jalan yang salah, dan kita membiarkan, saudara, betapa jahatnya kita kepada dia. Inilah, saudara, yang menjadi satu hal yang harus ada di dalam diri kita. Mengapa gereja harus memberitakan Injil? Mengapa kita harus mengabarkan kabar baik? Karena tidak ada jalan lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Maka pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa salah satu musuh terbesar kekristenan di abad ke-20 ini adalah ajaran pluralisme. Saudara, pluralisme ini adalah satu ajaran yang sangat menghancurkan gereja. Pluralisme adalah satu ajaran yang sangat melumpuhkan semangat di dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena pluralisme memiliki satu konsep, semua agama itu sebetulnya sama. Semua agama itu menyelamatkan. Semua agama menyembah Allah yang sama. Cuma gedung ibadahnya beda. Cuma kitab sucinya lain. Cuma rohaniwannya berbeda-beda. Tapi sebenarnya kita menyembah Allah yang sama. Dan ujung-ujung dari pluralisme adalah semua agama menuntun kita ke surga. Semua agama menyelamatkan. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini,
Ini satu ajaran yang sangat berlawanan dengan kitab suci. Satu ajaran yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kepada kita banyak jalan keselamatan. Hanya satu, di dalam Yesus Kristus, dialah yang menjadi juru selamat bagi manusia. Mungkin hari ini kita berpikir ya, iya kenapa ya Tuhan kok cuma kasih kita satu jalan keselamatan tok. Kalau Tuhan kasih 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, 5 jalan, kan enak. Seperti tadi saya mau menuju ke tempat ini, saya bisa pilih, mau lewat Wiyung bisa, lewat Majanjung Kono ya bisa, lewat jalan tol ya bisa, kan enak, fleksibel. Saudara, kita seringkali berpikir begitu, bukan? Kenapa sih Tuhan kok cuma kasih jalan satu keselamatan tok melalui Yesus Kristus? Kalau banyak kan lebih baik. Hari ini saya memberikan satu jawaban bagi kita semua. Saudara, Tuhan tidak perlu ada 2 jalan. Tuhan tidak membutuhkan banyak jalan. Tuhan justru hanya perlu satu cara, satu jalan untuk menyelamatkan manusia. Justru ini menunjukkan kedaulatan Tuhan, justru satu jalan ini menunjukkan anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, kenapa harus banyak jalan? Itu menunjukkan Allah tidak berdaulat. Semakin banyak jalan akan membuat manusia semakin kebingungan. Semakin banyak jalan akan membuat manusia semakin tidak menemukan Allah. Maka Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Kalau tidak melalui aku, orang tidak datang kepada Bapa. Mas saudara, hari ini kita harus diingatkan kembali. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Sebab tidak ada jalan keselamatan yang lain di dalam dunia ini. Setiap kali kita mengingat poin ini, hati kita akan berkobar-kobar. Oh, diingatkan, orang ini sedang menuju jalan kebinasaan. Saya harus memberitakan kabar baik kepada dia. Masalah nanti dia terima atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan beranugerah kepada dia atau tidak. Tugas kita memberitakan Injil. Saudara, yang berikutnya adalah mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena penginjilan adalah rahasia, kunci kebangunan rohani yang sejati. Ini seringkali kita juga lupakan. Saudara-saudara, mengapa kita memberitakan Injil? Karena orang yang memberitakan Injil, gereja yang memberitakan Injil, pasti mengalami kebangunan rohani yang sejati. Sudah kita belajar dari Alkitab, ya. Kapan momen-momen Alkitab mencatat Great Awakening, kebangunan rohani yang sejati? Kita menemukan, saudara, beberapa momentum-momentum penting di dalam Alkitab. Di situ terjadi satu kebangunan rohani luar biasa dan selalu ada pengabaran Injil. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta. Saudara-saudara pikir Tuhan memberikan 3.000 orang petobat baru hari itu tiba-tiba bertobat sendiri? Enggak. Baca Kisah Rasul pasal 2. Di situ Petrus berkhotbah KKR di hari Pentakosta, memberitakan Kristus yang mati, dan Tuhan menganugerahkan 3.000 jiwa bertobat hari itu. Saudara, bagaimana Niniwe bisa bertobat dari hukuman Tuhan? Tiba-tiba bertobat begitu? Tidak. Yunus meskipun dengan hati yang enggan, dia memberitakan kabar baik di kota Niniwe. Di situ terjadi kebangunan rohani yang sejati. Begitu banyak contoh, kalau saudara masih tidak percaya, baca Esra dan kitab Nehemia juga sama. Setelah mereka membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan Babilonia, kerohanian mereka hancur babak belur. Maka Esra dan Nehemia berkhotbah kembali, memberitakan tentang Taurat Tuhan. Di sana dicatat bangsa Israel menangis, bangsa Israel bertobat, berjanji tidak akan menyembah berhala kembali. Kebangunan rohani terjadi kembali. Saudara-saudara, ini rahasia rohani yang begitu penting di dalam Alkitab. Di dalam kehidupan bergereja dan di dalam kehidupan kita secara individu. Amerika sekarang sudah berbeda dengan Amerika 200 tahun yang lalu. Ketika kita belajar tentang sejarah gereja, saudara, Tuhan pernah memakai
bangsa Amerika ini untuk menghasilkan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, yang memberikan kebangunan rohani yang sejati. Kita ingat bagaimana Jonathan Edwards, kita ingat bagaimana George Whitefield, John Wesley, Dwight Moody, dan sebagainya. Mereka ada pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan Injil, dan di sana terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Salah satu khotbah Jonathan Edwards yang terkenal, yang sampai sekarang dijadikan buku dibaca itu adalah The Sinners in the Hand of Angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang penuh murka. Saudara, Jonathan Edwards mengkhotbahkan khotbah itu, banyak orang sampai menjadi histeris, ketakutan tentang hukuman Tuhan yang murka dan membawa Amerika kepada kebangunan rohani yang sejati. George Whitefield, John Wesley juga sama. Mereka naik kuda keliling Amerika memberitakan kabar baik kepada bangsa Amerika. Dan itu Tuhan berikan kebangunan rohani hampir di seluruh negara tersebut. Tapi kalau saudara lihat, Amerika sekarang sudah berbeda. Negara yang paling rusak di muka bumi ada di sana. Mengapa saudara? Karena banyak gereja sekarang sudah juga melupakan panggilan memberitakan Injil. Saudara lihat, gereja yang loyo, gereja yang tidak mau memberitakan Injil, pelan-pelan akan mengalami kematian. Gereja zaman sekarang, kesalahan terbesar adalah mau kebangunan rohani, tetapi tidak mau memikul salib, memberitakan Injil. Jadi saudara lihat ya, sekarang banyak orang, banyak gereja mau bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani, tapi tidak mau melakukan tugas pengabaran Injil. Sebagai gantinya, mereka mengganti suasana ibadah dengan hal-hal yang bersifat fenomena. Ayo kita perlengkapi dengan alat musik yang canggih, kita ganti lightingnya dengan ini, kita undang artis ini, artis itu, penyanyi ini, penyanyi itu. Kita ganti khotbah dengan yang lucu-lucu supaya banyak orang datang, dan bila perlu kita buka kafe di dalam gereja. Saudara-saudara, beberapa bulan lalu saya kaget diundang sebuah gereja. Di situ gereja itu ada kafenya. Pak, nanti setelah khotbah kita ngopi yuk. Ya oke aja ngopi. Ngopi di mana? Di sini saja. Lalu saya diajak saudara, salah satu ruangan di dalam gereja itu, kafe, betul-betul kafe, seperti di mall. Saudara mau pesan apa, ada menunya, latte, mochaccino, macam-macam. Ada mesin kopinya, dan yang menjadi pelayan barista itu ada anak remaja pemuda. Dilatih, ngundang pelatih untuk ngeracik kopi. Lalu saya tanya, loh ini dulu bekas ruangan apa ini? Wagetnya minta ampun, perpustakaan. Hebat ya, perpustakaan ditutup. Jemaat tidak usah baca buku rohani, tidak penting. Yang penting ada kafe. Saudara, gereja seperti ini mau jadi apa? Mau kebangunan rohani, tapi tidak mau mengerjakan pikul salib apa yang Tuhan perintahkan. Semua kebangunan seperti ini adalah kebangunan yang palsu. Ini sudah dibuktikan di dalam banyak gereja di dalam sejarah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Hugh Thompson Kerr, dia mengatakan, we are sent not to preach sociology, but salvation. Kita, gereja, dipanggil ke dalam dunia, bukan untuk mengkhotbahkan tentang ilmu sosiologi, tapi untuk memberitakan salvation. Not to preach economics, but evangelism. Bukan berkhotbah tentang masalah ekonomi, tapi berkhotbah tentang penginjilan. Not reform, but redemption. Bukan bicara tentang reformasi politik, tapi bicara tentang redemption, penebusan Tuhan. Dan bukan berkhotbah untuk berbicara tentang culture, tetapi berkhotbah tentang conversion. Saudara-saudara, ini semua ada khotbah-khotbah yang sudah banyak hilang di dalam gereja zaman sekarang, bukan? Betapa banyak gereja sekarang sudah suka seminar tentang Kristus, sukanya seminar tentang ekonomi. Tidak suka bicara tentang firman Tuhan, lebih suka bicara tentang politik. Gereja seperti ini bagaimana akan mengalami kebangunan rohani yang sejati jikalau firman Tuhan itu sudah ditinggalkan di dalam gereja. Saudara, gereja sekarang banyak sudah begitu menyedihkan, menggantikan firman Tuhan di atas mimbar ini
dengan hal-hal yang bersifat sekuler. Maka kita jangan berharap ada kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupan bergereja. Mimbar Tuhan digantikan dengan hal-hal yang bukan bersifat rohani. Saudara-saudara, ini adalah hal yang harus kita ingat baik-baik. Kalau kita ingin di dalam diri kita ada kebangunan rohani, kita bukan sekedar ibadah, kita bukan sekedar berdoa, kita bukan sekedar mengisi pengetahuan kita dengan banyak pengertian firman Tuhan, tapi kita juga harus memberitakan kabar baik kepada dunia. Ini adalah poin yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil. Yang keempat, saudara, ini yang mengerikan. Mengapa gereja dan orang Kristen harus tetap memberitakan kabar baik? Karena gereja dan orang Kristen yang tidak memberitakan Injil akan mengalami kematian. Saudara, ini adalah hukum yang terbalik dari yang tadi. Gereja yang memberitakan Injil akan mengalami kebangunan rohani. Orang Kristen yang suka memberitakan kabar baik, hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan api yang berkobar-kobar. Tetapi sebaliknya, gereja dan orang Kristen yang tidak suka memberitakan kabar baik, pelan-pelan akan mati. Salah satu teguran Tuhan Yesus yang paling mengerikan yang pernah dicatat di dalam Alkitab ada di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-1. Saudara, di dalam awal dari kitab Wahyu, di situ Tuhan menulis 7 surat kepada 7 jemaat. Dan di dalam surat Wahyu pasal ketiga ayat 1, di sana surat itu ditujukan kepada jemaat di kota Sardis. Apa yang mengerikan, saudara? Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Hidup tapi mati. Saudara-saudara, ini bukankah sesuatu yang bertentangan? Tidak. Pengertian mati di sini itu bukan tutup, saudara. Gereja tetap ada penghuninya, ada jemaatnya, banyak kegiatan. Tapi dinilai oleh Tuhan, engkau adalah gereja yang mati. Saudara, pertanyaan kita, mengapa mati, saudara? Mengapa banyak gereja, meskipun begitu meriah, heboh ibadahnya, tapi dinilai Tuhan mati, dying. Sebab sudah tidak ada kuasa lagi di dalam pemberitaan firman. Saudara, kalau gereja sudah melupakan firman, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar penginjilan, gereja itu akan pelan-pelan kehilangan kuasa, kehilangan power, lama-lama akan mengalami kematian. Karena gereja banyak menggantikan mimbar hanya dengan lelucon. Sekarang berapa banyak pendeta seperti stand up komedi, saudara. Berdiri di atas mimbar ngelawak 15 menit, lalu firman Tuhan hanya menjadi aksesoris pelengkap, selesai untuk menyenangkan telinga jemaat. Gereja-gereja seperti inilah yang ribuan orang suka datang kepadanya. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kamu hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, kerohanian kita bisa mati jikalau kita sendiri juga tidak suka memberitakan kabar baik kepada orang lain. Gereja yang mati adalah gereja yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Gereja yang mati adalah gereja yang copy paste apa yang dilakukan oleh gereja lain. Oh, gereja itu ada acara ini, ayo kita juga lakukan. Oh, gereja itu melakukan ini, ayo kita lakukan. Padahal apa yang dituntut di dalam Alkitab kita sendiri lupakan dan kita tidak lakukan. Saudara-saudara, ke gereja seperti ini akan pelan-pelan mengalami kematian di dalam kerohanian. Gereja seperti ini akan pelan-pelan akan mirip seperti organisasi dunia, mirip seperti badan-badan sosial, dan tidak ada lagi kuasa di dalamnya. Tahun lalu saya diundang sebuah gereja, seperti biasa saya berkhotbah, dan saya selalu berkhotbah di dalam khotbah yang keras. Setelah berkhotbah, pengumuman diumumkan, itu yang membuat saya kaget, saudara.
Bapak-bapak, ibu-ibu, gereja kita akan mengadakan seminar. Saya pikir seminar teologi, seminar apa. Bukan, saudara. Kalau saya meminta saudara menebak seminar apa, saya yakin saudara tidak akan bisa menjawab. Saudara tidak akan menyangka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengadakan seminar. Seminar hidroponik. Tahu hidroponik ya? Menanam itu loh, sayur-mayur yang di pipa panjang dan sebagainya. Lalu di stand of ini PowerPoint-nya, videonya, wah ditemukan dan sebagainya. Saudara, gereja mau jadi apa seperti ini, saudara? Bukan seminar teologi, bukan seminar firman Tuhan, yang diseminarkan adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian jemaat. Gereja di dalam abad ke-20 ini sudah banyak menggantikan mimbar Tuhan dengan ajaran moralisme. Saudara, moralisme ini adalah sama bahayanya dengan pluralisme yang tadi saya katakan, saudara. Kalau pluralisme mengajarkan semua agama itu sama, maka moralisme itu bisa masuk di dalam gereja dan banyak mewarnai mimbar gereja Tuhan, mengajarkan jadi orang itu tidak perlulah fanatik-fanatik. Tidak perlulah jadi orang Kristen itu radikal. Tidak perlulah, yang perlu itu kamu jadi orang Kristen baik. Itu moralisme, saudara. Kamu jadi suami mesti baik, jadi anak, jadi istri ya mesti baik, kamu mesti mengasihi orang. Itu yang dituntut Tuhan, itu yang diajarkan firman Tuhan. Cukup seperti itu tok, tidak usah mengenal siapa itu Kristus. Allah Tritunggal itu siapa? Kuno. Alkitab itu apa? Tidak penting. Yang penting kamu jadi orang baik. Saudara-saudara harus mulai sadar loh. Inilah racun di dalam gereja, saudara. Itulah sebabnya banyak orang Kristen sudah tidak mengerti siapa Yesus. Dan kalau sudah tidak mengerti Yesus, untuk apa diberitakan? Betul kan? Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Siapa dia? Sudah tidak banyak orang tahu. Sehingga semangat untuk memberitakan, menceritakan tentang Kristus lama-lama akan hilang di dalam kehidupan bergereja. Saudara Paulus, sejak hari pertama dia bertobat sampai dia mati, terus dia rindu memberitakan Kristus kepada siapapun yang dijumpai. Di dalam Roma 1 ayat 12 dia mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Adakah ini di dalam hati kita? Paulus ngomong, aku berhutang loh. Setiap kali aku lihat orang yang tidak mengenal Kristus, ada satu perasaan berhutang. Saudara, kalau ada perasaan berhutang itu berarti saudara harus membayar. Saudara harus melakukan. Inilah yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Dulu dia orang yang sangat benci dengan kekristenan. Dulu dia orang yang sangat membenci Yesus Kristus. Tapi sekarang dia mengatakan, aku berhutang memberitakan Injil kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah 4 poin penting mengapa kita harus memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini saya menantang kepada saudara, kalau saya sudah memberikan 4 alasan fundamental kita harus memberitakan Injil, saya ingin bertanya, apa alasanmu tidak mau memberitakan Injil? Oh, tidak bisa ngomong Pak, belajar. Ada pelatihan evangelism explosion. Dan saya yakin kalau siapapun yang mau belajar, Tuhan pasti akan menyertai. Oh takut Pak, takut apa sih? Kalau kita ngomong baik-baik, kita ngomong sopan, paling-paling kita diusir, ya toh? Tidak akan sampai kita dibom, ditembak, tidak akan. Diusir, pergi. Ya sudah pergi, tidak apa-apa. Paulus juga diusir, Tuhan Yesus juga diusir. Saudara-saudara, apa alasan kita tidak mau memberitakan Injil? Kita ketika merenungkan 4 hal ini, saudara, kita harus tahu tugas penginjilan bukan tugas hamba Tuhan tok. Tugas penginjilan bukan tugas para misionari tok. Tugas penginjilan ada semua perintah yang berlaku bagi setiap kita orang percaya. Mungkin di dalam keluargamu ada yang belum mengenal Tuhan. Papamu, mamamu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, bahkan mungkin anak-anakmu, mertuamu, menantumu,
pembantumu, sopirmu, siapapun, selalu ada kemungkinan orang tersebut belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur sebelum mama mertua saya meninggal, saya diberikan kesempatan memberitakan Injil kepada dia. Mama mertua saya bukan tinggal di Surabaya, di Lampung, saudara, jauh sekali. Jadi tidak setiap saat bisa ketemu. Maka setiap kali pulang ke sana selalu saya pakai kesempatan beritakan Injil kepada papa dan mama mertua. Sampai sebelum meninggal 1 tahun kira-kira, dia mau membuka hati terima Tuhan. Lalu mau percaya dan dibaptis. Sekarang papa saya sudah mulai pelan-pelan mengerti, semua sembayangan di rumah hilang lenyap, bersih. Dulu di kamarnya itu semua, saudara mau cari dewa apa, sampai set komplit. Sampai gambarnya Tuhan Yesus ya ada di kamarnya. Sekarang bersih semua. Sembayangan diringkesi semua. Sudah mulai pelan-pelan mau mengenal Tuhan. Di dalam hidup kita, kita harus mengatakan seperti Paulus, aku punya hutang yang harus aku bayar memberitakan Injil. Saudara, hari ini saya ingin menutup khotbah kita membaca dari 1 Korintus 9 ayat ke-16. Ini adalah satu doa dari Rasul Paulus yang memberitakan Injil dengan begitu luar biasa. Dia mengatakan, memberitakan Injil itu adalah satu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya berharap dan berdoa supaya apa yang menjadi keinginan Rasul Paulus di dalam ayat ini juga menjadi doa dan keinginan di dalam hidup saudara masing-masing. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membakar hati saudara, mengingatkan kembali ada satu tugas yang seringkali kita lupakan di dalam hidup kita. Tugasmu bukan cuma beribadah, saudara. Bukan cuma kasih persembahan, bukan cuma nyanyi lalu pulang, lalu minggu depan ketemu lagi di gereja. Tidak. Tugas belajar untuk mengasihi jiwa orang lain, memperkenalkan mereka kepada Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kami bukan hanya untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus, tetapi Tuhan juga memanggil kami untuk memberitakan Kristus kepada dunia. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali, bakarlah hati kami Tuhan, berikan kepada kami hati seperti Paulus, yang terus merasa berhutang, yang terus merasa celaka kalau tidak memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan, mungkin di dalam lingkungan hidup kami, di tempat bekerja, di dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami tinggal, ada orang-orang yang kami kenal, yang belum mengenal Engkau. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Dia, Tuhan. Bakarlah hati kami, pimpin dan tuntun mulut kami untuk belajar memberitakan Kristus kepada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan, mereka boleh hidup yang kekal, mereka boleh pengampunan dosa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi GKT Citraland, ya Tuhan juga membakar gereja ini kembali dengan api yang berkobar-kobar untuk memberitakan Kristus, baik dari atas mimbar maupun dari bawah mimbar. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.